Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ende akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Saya Christina Yantiana Simo SPD dari SD Kalia Kambah. Saya Hendrika Maria Mendrianijen dari SDK Santa Ursula MD. Dan saya Hildegardis Jawu dari SD Impres Iliwodo II. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Menri. Selamat siang Ibu Yanti. Bagaimana kabarnya Ibu Menri hari ini? Puji Tuhan Ibu Yanti, saya kabarnya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Yanti? Puji Tuhan Ibu Menri, kabar saya baik dan luar biasa. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, baik Ibu Menteri. Ya, baik. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimal potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Menri adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Yanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama presensif, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot. Baik Ibu, jadi Ibu Menri ingin mengembangkan 3 kompetensi inti yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua Ibu, kira-kira di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi kali ini Ibu? Baik Ibu Yanti, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang bobot kepada coachee Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi ada 2 ya, yaitu yang Ibu kembangkan yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir ini, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Menri dalam proses coaching kali ini? Indikator yang mau saya capai, coachee saya ini harus bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Oke, baik Ibu Menri, luar biasa. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih juga Ibu Yanti atas kesempatannya. Oke, baik. Selamat pagi Ibu Hilde. Selamat pagi juga Ibu Menteri.
Bagaimana kabarnya Ibu Hilde? Baik Ibu, kalau Ibu Mendri sendiri bagaimana kabarnya? Tuhan, Ibu Hilde, saya sehat dan luar biasa hari ini. Dengar-dengar Ibu Hilde ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Ibu, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Bolehkah saya meminta waktu Ibu? Saya ingin menceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Bisa Ibu, bisa. Tapi sepertinya kita tidak bisa mengisi banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Ibu Hilde? Begini Bu Mendri, ini terkait dengan masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang saya ajar di kelas, Bu. Hal itu terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas. Kemudian yang mengumpulkan tugas itu hanya sekitar 50% dalam jumlah murid saya di kelas. Dan saya juga sekarang ingin berdiskusi dengan Ibu tentang solusi terbaik untuk masalah saya ini, Bu. Ya, jadi menurut Ibu Hilde, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Baik Ibu, yang saya harapkan itu saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Ibu. Baik Ibu, menurut Ibu Hilde, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu karena mungkin saya terlalu dominan untuk berbicara atau saya bercerita menyampaikan materi di depan murid-murid saya. Yang kedua juga karena saya jarang atau tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat kegiatan pembelajaran, Ibu. Oh, begitu ya Ibu Hilde. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asyik dan menyenangkan, Ibu. Wah, seru ya. Saya sependapat dengan Ibu Hilde. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan menyenangkan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, mungkin yang pertama itu pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid juga kita meminta murid untuk selalu aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi murid, Bu. Ya, luar biasa Ibu. Lalu Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kalau yang itu menurut saya kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak yang berisi misalnya beberapa pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan yang mengasihkan buat siswa saya, Bu. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu Hilde menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Selama ini saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Ibu. Ya. Adakah sumber belajar selain buku teks, Ibu? Saya pikir banyak ya Ibu sumber belajar ya seperti video dari YouTube, artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu sekarang, misalnya TikTok atau Reels di IG, Bu. Ya, nah betul sekali Ibu Hilde, saya yakin sekali
Bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Ibu, kalau rencana saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini, yang paling pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube atau TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu untuk siswa mungkin tidak terlalu banyak, dan bentuk tugasnya akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat dari murid-murid saya, atau istilah sekarangnya kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid-murid saya tidak terkesannya dipaksa, tetapi memang mereka senang dalam mengerjakan tugasnya. Misalnya tugas menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital, Ibu. Bagus sekali ya rencana Ibu Hilde. Mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Jadi saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Ibu Hilda, luar biasa. Saya sangat senang dan saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapanku ya. Terima kasih banyak Ibu Mendri atas waktunya untuk sharing dan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Ya, amin. Amin. Terima kasih juga Ibu Hilde. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu Mendri. Bagaimana tadi hasil coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Selamat siang juga Ibu Yanti. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Oke. Tadi Bu Mendri sudah melakukan coaching ya dengan Bu Hilde. Nah, sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi rencana, dan aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut Ibu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut Ibu. Oke Ibu, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Ibu Mendri dan Ibu Hilde sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Mendri sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Hilde, sehingga Ibu Hilde bisa menemukan solusi dari permasalahan ya Bu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Mendri sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih mendalami dan memahami lagi alur kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Ibu. Nah itu ya Bu, semoga
kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Jadi Ibu Mendri, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanti. Selamat siang. Yang Ibu. Oke, selanjutnya praktik coaching kedua, Ibu Hilde sebagai observer. Pada Ibu Hilde, persilah. Oke. Selamat siang Ibu Mendri. Selamat siang Ibu Hilde. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan sehat Bu. Bagaimana juga kabarnya Ibu Hilde? Puji Tuhan saya juga sehat Ibu. Oh ya Ibu Mendri, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya? Boleh Bu. Begini Ibu, nanti saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan saya juga harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum Ibu melakukan proses observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ibu. Silakan Bu. Baik Ibu, saya langsung saja untuk pertanyaan yang pertama Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, serta yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh baik Ibu Mendri, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu Ibu ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, juga mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira di antara ketiganya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasinya Bu? Baik Ibu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oh baik Ibu, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik itu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Nah Ibu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan Ibu dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan coach tersebut dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui langkah-langkahnya Bu. Oh begitu ya, baik Bu. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah selesai proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Ya Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya. Ya Ibu, terima kasih. Selamat siang Ibu Yanti, apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu, puji Tuhan. Ibu sendiri bagaimana Bu? Kabar baik juga Ibu Yanti. Oh ya, Ibu Yanti, saya dengar Ibu Yanti mau menyampaikan sesuatu atau mau menceritakan.
Kira-kira apa ya Bu yang mau diceritakan? Ya Ibu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah Ibu. Kita ada waktu sekitar 20 menit ya Bu Yanti. Silakan Ibu Yanti mau menceritakan apa? Oke, begini Ibu Menri. Di sekolah saya selama ini saya melihat siswa sepertinya tidak bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Seperti merasa bosan begitu. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru di sekolah saya melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal mereka bisa memanfaatkan media pendidikan di sekolah, misalnya proyektor atau infokus. Terus, sekolah juga memiliki lapangan yang luas yang bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru tidak memiliki inisiatif untuk menggunakannya, Ibu. Makanya siswa itu merasa bosan dengan pembelajaran di kelas, Ibu. Baik Ibu Yanti, berarti di sekolah Ibu Yanti masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya, betul Ibu. Karena seringnya pembelajaran dengan cara berceramah membuat siswa bosan dan kurang antusias untuk belajar di sekolah, Ibu. Baik Ibu Yanti, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya inginnya ada perubahan, Ibu. Perubahan walaupun sedikit terlihat di sekolah. Cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit. Mungkin dengan menggunakan media pembelajaran yang ada di sekolah itu, Ibu. Oh, jadi Ibu Yanti ingin adanya perubahan di rekan guru dalam cara mengajarnya ya Bu? Iya, Ibu, biar ada sedikit perubahan begitu. Nah Ibu Yanti, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Ibu? Oke, perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik ya Bu, seperti penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, pemanfaatan media pembelajaran di sekolah secara maksimal, Ibu. Berarti itu tentang pembelajaran yang bervariasi ya Bu? Pembelajaran bervariasi itu kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu? Nah, kira-kira untuk di sekolah Ibu levelnya sampai mana ya Bu? Mungkin kalau di level itu 6 ya Bu. Karena walaupun ada beberapa guru sudah menggunakan pembelajaran bervariasi dengan media pembelajaran, misalnya pembelajaran memanfaatkan teknologi PowerPoint dengan infokus, tetapi sebagian besar guru itu masih menggunakan pembelajaran dengan berceramah dan media yang itu-itu saja Ibu selama proses pembelajaran. Kalau begitu, kira-kira sekarang langkah yang Ibu Yanti ambil untuk membantu rekan-rekan guru melakukan pembelajaran itu seperti apa ya Bu? Mungkin yang pertama saya mendiskusikan permasalahan ini bersama rekan-rekan guru yang ingin adanya perubahan dalam pembelajaran Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pendampingan bagi rekan guru yang ingin melakukan perubahan dalam pembelajaran dan melakukan mentoring Ibu. Baik Ibu, Ibu ingin melakukan mentoring ya Bu? Ya. Selain mentoring, apakah ada strategi lain yang Ibu lakukan dalam melakukan perubahan kepada rekan-rekan guru? Ya Ibu, sepertinya kalau untuk mencakup skala besar mungkin bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop biar bisa dilibatkan semua guru Ibu. Baik Bu, tadi ada mentoring juga, workshop. Kira-kira untuk saat ini strategi mana yang lebih nyaman untuk Ibu lakukan? Sepertinya lebih ke mentoring dulu Bu, karena kalau mentoring ini sasarannya lebih kepada guru yang ingin adanya perubahan dalam pembelajaran Ibu. Baik Ibu Yanti,
Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut? Ya, ada Ibu, rekan guru saya di sekolah juga. Nanti beliau yang akan membantu saya dalam melakukan mentoring sehingga sasarannya lebih banyak Ibu. Baik Ibu Yanti, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain ya? Betul Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain di sekolah saya Bu. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung kegiatan percakapan kita dari percakapan ini. Apa yang Ibu dapatkan? Oke, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam memberikan perubahan bagi rekan-rekan guru saya, dan dalam penyampaian materi nanti saya akan menggunakan cara mentoring Bu. Wah, luar biasa Ibu Yanti. Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita dari Ibu Yanti setelah melakukan mentoring nanti. Kita cukup sampai di sini dulu ya Ibu Yanti, ngobrol-ngobrol kita. Lain waktu baru disambung lagi. Ya Ibu, terima kasih banyak Bu Mendri atas kesempatan dan waktunya. Saya merasa lega karena telah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah Ibu. Sama-sama Ibu Yanti, selamat Oke, siang. Ibu. Siang juga Ibu Mendri. Baik Ibu Mendri, tadi sudah melaksanakan kegiatan coachingnya. Bagaimana tadi, sudah berjalan dengan lancar Bu? Puji Tuhan Bu, semuanya berjalan baik dan lancar. Syukurlah kalau demikian. Setelah melakukan observasi dengan Koci, tadi ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu Mendri ya. Mungkin pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya Bu? Baik Ibu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, baik Ibu. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirtanya. Sesuai dengan pengamatan saya tadi selama kegiatan observasi, saya melihat Ibu Mendri juga sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coach. Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil menemukan tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coach, dan Ibu juga sudah sangat fokus dengan coach Ibu. Arahnya di situ, Ibu sudah ada kehadiran penuh, dan juga Ibu sudah mendengarkan aktif, dan yang terakhir tadi Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Ibu, saya senang sekali. Mudah-mudahan ke depannya Ibu selalu sukses dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya ya Bu. Oh ya, satu lagi Bu yang mau saya tanyakan. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan kegiatan coaching hari ini Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami dan memahami alur cerita lagi supaya kegiatan coaching selanjutnya lebih baik lagi dari hari ini. Oh, luar biasa Ibu. Jadi Ibu ingin mendalami alur tirta supaya lebih baik lagi saat kegiatan coaching selanjutnya ya Bu. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab.
dan juga sudah melaksanakan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Untuk kegiatan kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Selamat siang Ibu Mendri. Makasih juga Ibu Hilde, selamat siang. Baik, selanjutnya kita praktik yang ketiga. Pengamat atau observernya adalah Ibu Mendri. Saya berikan kesempatan Ibu. Terima kasih Ibu Hilde. Selamat sore Ibu Hilde. Selamat sore juga Ibu Mendri. Bagaimana kabarnya Ibu Hilde? Kabar baik Ibu hari ini. Sebaliknya bagaimana juga dengan keadaan Ibu hari ini? Puji Tuhan Ibu Hilde, saya sehat dan semangat hari ini. Hari ini sesuai kesepakatan kita akan melakukan coaching. Sebagai kegiatan awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama kita berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Ibu. Pada kegiatan coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan memberi penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan Ibu jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama ya Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Mendri, kalau untuk kegiatan coaching hari ini, potensi yang saya ingin kembangkan itu yang pertama, presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik Ibu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin dan akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu, yang pertama mendengarkan aktif, dan juga yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan itu coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, baik Ibu Hilde, saya rasa demikian dulu untuk kegiatan observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee-nya ya. Saya menunggu infonya nanti. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sama Ibu Hilde. Selamat sore Ibu Hilde. Selamat sore juga Ibu Yanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu Hilde, saya mau minta waktu untuk berbincang-bincang dengan Ibu, mungkin sekitar 10-15 menit Bu. Apakah Ibu Hilde ada waktu untuk saya? Oh, bisa sekali itu Ibu Yanti. Kira-kira topiknya apa Ibu yang ingin kita diskusikan? Pertama-tama saya sampaikan terima kasih Ibu karena sudah bersedia memberikan waktunya untuk saya. Saya bingung Bu, mungkin dengan berbincang-bincang bersama Ibu ada sesuatu atau solusi yang bisa saya dapatkan. Sama-sama Ibu Yanti. Kira-kira apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Dari obrolan ini saya ingin mendapat ide atau solusi mengenai masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Oh begitu ya.
Ibu Yanti ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira apa masalahnya, Bu? Jadi di sini Ibu, saya ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Ibu. Ada salah satu siswa saya yang sering tidak masuk sekolah dan sering terlambat tiba di sekolah. Sudah saya melakukan pendekatan dengan menanyakan penyebab tidak masuk sekolah. Dengan berbagai alasannya, ia akan terus mempertahankan kebiasaannya untuk tidak masuk sekolah dan sering datang terlambat. Oh iya, baik Ibu Yanti. Ibu mengatakan tadi bahwa salah satu siswa Ibu itu sering tidak masuk sekolah dan juga sering terlambat ya Bu. Menurut Ibu Yanti, siswa yang bagaimana yang Ibu Yanti harapkan? Oke Ibu, saya ingin itu siswa saya itu rajin ke sekolah dan datang tepat waktu Ibu. Oh begitu ya. Apa yang sudah Ibu Yanti lakukan agar siswa Ibu rajin datang ke sekolah dan juga tidak akan terlambat lagi Bu? Selama ini saya masih menegur dan memberi motivasi untuk rajin ke sekolah dan jangan terlambat tiba di sekolah. Rupanya belum ada perubahan Ibu dari murid tersebut. Oh begitu ya. Mungkin ada alternatif lain yang Ibu pikirkan dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini selain menegur atau memberikan motivasi? Oh iya Ibu, mungkin saya akan melakukan coaching Ibu dengan siswa saya ini dan juga melibatkan orang tua untuk mendapatkan data situasi dan kondisi anak di rumah Ibu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, tadi Ibu sampaikan bahwa akan melakukan kegiatan coaching. Ya Ibu. Apakah menurut Ibu ini merupakan solusi yang tepat? Bisa Ibu jelaskan sedikit? Iya Ibu, menurut saya melakukan kegiatan coaching saya bisa menciptakan suasana di mana anak saya memposisikan sebagai teman atau mitra dan membangun proses kreatif serta memaksimalkan potensi siswa, sehingga saya bisa mengidentifikasi dengan mengajak siswa mengungkapkan masalahnya, melihat apa yang ingin dicapai jika masalahnya hilang, dan juga melihat faktor-faktor yang menyebabkan masalah terjadi dan faktor-faktor yang bisa membuat hal itu hilang, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk memikirkan ide dalam mengatasi masalahnya sendiri dan bertanggung jawab dengan idenya dengan melakukannya. Wah, luar biasa ya Ibu Yanti. Namun karakter murid belum sepenuhnya muncul ya. Ya, Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu Yanti sekarang dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? posisi saya sekarang di skala 6 Bu. Yang Ibu Yanti inginkan itu di posisi keberapa? Saya ingin posisi ke-9 Ibu. Oh begitu. Kira-kira selain coaching dan melibatkan orang tua, adakah cara lain dari Ibu Yanti untuk mencapai tujuan tersebut? Ya Ibu, saya akan berusaha untuk menciptakan lingkungan kelas yang lebih menyenangkan yang mungkin bisa membuatnya rajin ke sekolah Ibu. Wah, luar biasa ya Ibu Yanti. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Oke Ibu, saya akan segera melakukan coaching Ibu dan memanggil orang tua siswa tersebut. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Yanti dalam melakukan coaching, Bu? Saya sendiri yang melakukannya Ibu. Oke, baik Ibu Yanti. Dari percakapan kita ini, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya Ibu, saya sudah menemukan solusinya Ibu. Syukurlah kalau begitu. Silakan Ibu menerapkannya dan saya menunggu hasilnya ya. Ya Ibu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Saya mohon pamit Bu. Sama-sama Ibu Yanti.
Baik Ibu Hilde, luar biasa Ibu Hilde. Bagaimana Ibu proses coachingnya, sudah berjalan lancar? Iya Ibu, terima kasih banyak. Menurut saya sudah berjalan lancar Ibu kegiatan coachingnya. Itu kan, baik Ibu. Setelah saya melakukan observasi Ibu dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu. Kita langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan terkait indikator pencapaiannya tadi? Baik Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukannya dengan mengikuti proses dalam alur Tirta, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, dan juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir sampai pada tahapan tanggung jawab Ibu. Luar biasa Ibu. Baik Ibu. Tadi selama coaching saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukannya dengan memperhatikan langkah-langkah dalam alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aktif, dan tanggung jawab. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menghadirkan secara penuh, dan mendengarkan dengan aktif, sehingga mampu menggiring coach menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa Ibu, saya sangat senang. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching kita hari ini untuk kedepannya? Oh iya Ibu, untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu, saya ingin mendalami dan memahami alur Tirta agar saat pelaksanaan kegiatan coaching berikutnya lebih bagus dan lebih mantap Ibu. Ya. Saya salut Ibu, motivasi dirinya sangat luar biasa. Sukses untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih Ibu Hilde sudah melaksanakan observasi dengan proses coaching dengan alur Tirta yang sangat bagus. Saya senang sekali hari ini Ibu. Sehat selalu ya Bu. Sukses untuk hari-hari selanjutnya. Sama-sama Ibu Mendri. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu Hilde. Oke, demikian percakapan coaching dari kelompok kita hari ini. Selamat sore untuk kita semua. Tuhan memberkati.